Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Lini Masaku. Untuk kali ini saya akan membagikan beberapa masalah yang saya alami saat menggunakan Polytron Fox R ini ya. Mulai dari awal saya beli sampai sekarang. Polytron saya ini saya beli bulan September akhir 2023. Tepatnya dikirim sama Polytron itu tanggal 29 September. Nah, untuk masalah apa saja, ini yang saya alami ya. Belum tentu untuk Polytron yang lain atau pengguna yang lain mengalami masalah yang sama. Nah, jadi ini saya ingin berbagi pengalaman tentang masalah yang saya alami. Sebelum ke masalah apa saja yang saya alami, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, boleh dibantu untuk subscribe sama tekan tombol loncengnya supaya nanti bisa mengikuti video-video terbaru dari saya. Nah, untuk masalah pertama itu mungkin dialami oleh kebanyakan pengguna Polytron ya, yaitu suspensi atau shockbreaker. Nah, shockbreaker ini karena ini termasuk, saya nggak tahu ini gen 1 atau gen 2. Shockbreakernya ini kan terkenal keras ya. Jadi sempat membuat ini spakbor saya ini pecah. Setelah dilihat sama teman-teman ini ternyata shockbreaker ini untuk reboundnya itu nggak seimbang antara kiri sama kanan. Nah, itu yang membuat salah satu yang membuat spakbor ini pecah sendiri. Nah, sebenarnya untuk punya saya sendiri nggak langsung saya ganti, tapi saya coba dulu waktu itu sampai sekitar 2 bulan, 2 bulan atau kalau nggak salah sampai ke 5.000 kilo. Itu sebenarnya sudah enak, sudah cukup enak lah dengan shockbreaker bawaan Polytron ini. Tapi karena saya juga sekarang itu sering touring sama teman-teman kosmik ke daerah-daerah yang terkadang jalannya agak lain ya, bisa dibilang agak lain. Jadi kadang-kadang melewati jalan yang off-road gitu, itu baru terasa bener, nggak enaknya, jedak-jedak gitu. Akhirnya saya ganti pernya aja, saya ganti punya RX King. Ya sebenarnya belum enak banget, tapi sedikit lebih enak dari bawaannya. Mungkin nanti kapan-kapan mau saya coba setting ulang lagi ke tempat servis shockbreaker yang berbeda. Kayaknya settingan dari yang tukang sekok yang pertama ini kurang sip menurut saya. Nah, sekarang lanjut ke shockbreaker belakang ya. Kalau shockbreaker belakang ini sudah saya ganti. Sebenarnya kalau nggak diganti, shockbreaker belakang itu enaknya kalau dipakai untuk membawa
beban berat atau boncengan. Nah, sedangkan saya kan jarang untuk boncengan. Paling boncengan cuma untuk ngantar anak sekolah, nah itu ya cuma nggak jauh. Karena saya lebih sering pakai sendiri, makanya shock breakernya saya ganti. Saya ganti pakai produknya KTC Razor Pro ya. Kenapa saya milih ini? Karena KTC ini bisa disetel untuk preload-nya sama ribbon-nya. Saya minta maaf ya teman-teman ya, motor saya ini kotor. Eh, Motor saya ini motor kerja ya, bukan motor manja atau motor yang buat gaya-gayaan. Ini motor kerja ini, benar-benar motor kerja. Lanjut ke masalah berikutnya yaitu windshield ya. Windshield ini kan sudah saya ganti. Saya ganti pakai windshieldnya NMAX yang old ya, lebih ringan. Kenapa saya ganti ini? Karena windshieldnya bawaan Polytron itu berat, berat sekali. Bahannya tebal tapi rawan pecah. Sedangkan saya itu kan kalau Gojek itu kan nggak selalu melewati jalan yang halus terus. Karena di sini juga banyak perumahan, meskipun perumahan elit tapi jalannya rusak. Sedangkan kayak saya kalau mau nganter itu kan kadang harus cepat, makanya saya terjang jalan yang agak rusak itu, windshield saya goyang-goyang dan gelodak-gelodak. Makanya ini langsung saya ganti. Karena sudah banyak kasus windshield pecah ya. Pecah ataupun retak atau patah. Patahan yang ada di dalam sini ini patah. Lanjut ke masalah berikutnya yaitu jok. Bisa kelihatan ya ini. Plastik jok saya ini pecah. Setelah saya pakai sekitar 2 bulan itu dia sudah mulai retak dan sekarang sudah pecah. Pada saat itu saya langsung ke service center Polytron di Malang itu. Saya coba klaim. Katanya kan ada sebagian teman-teman yang di luar Malang itu sudah klaim dan bisa katanya mau diganti jok yang baru. Nah, tapi ternyata di Polytron Malang itu tidak bisa. Nah, ini saya nggak tahu kenapa di service center yang berbeda itu aturannya juga berbeda. Nah, ini yang saya alami sendiri. Saya sudah uh, istilahnya apa ya, berdebat sama pihak service center Polytron Malang. Kenapa di tempat lain bisa, di sini kok nggak bisa? Jawabannya ya gitu memang. Secara aturan garansi, untuk yang digaransi itu memang part yang elektronik aja. Kalau part-part gini nggak digaransi. Mereka juga tetap bertahan seperti itu. Walaupun saya sudah memberikan beberapa contoh kasus yang ada di tempat lain yang bisa klaim garansi soal masalah job. Tapi mereka tetap bilang nggak bisa, ya sudah. Saya biarkan aja. Sempat ini mau dibantu sama pihak Polytron Malang, mau dibetulin, ditambal lah masalah. Tapi saya nggak mau. Nggak apa-apa, biar gitu aja. Yang penting kan nggak terlalu berpengaruh ke penggunaan motor. Buat saya nggak masalah. Lanjut masalah berikutnya yaitu lampu DRL yang sebelah sini mati. Nah, ini sudah nyala ya, tapi karena sudah di servis oleh pihak service center Polytron.
Jadi sekitar 3 bulan pemakaian itu lampu DRL saya mati sebelah. Langsung saya kontak pihak service center Polytron dan saya langsung disuruh ke sana, dicek, terus memang nggak tahu kenapa matinya, kenapa saya nggak dikasih tahu. Yang jelas mati, terus dibetulkan, diservis, dan ya kurang lebih nunggu sekitar 45 menit di servis, terus sekarang sudah nyala normal semua. Kemudian lanjut lagi masalah berikutnya, yaitu masalah GPS mati. GPS mati ini mungkin jarang ya, jarang terjadi ya. Tapi ini terjadi pada motor saya. Waktu itu tanda-tandanya GPS mati itu gini. Jadi saya nyalakan motor sama aplikasi Polytron barengan itu nggak sinkron akhirnya. Di odometer kilometernya sekian, tapi di aplikasi kilometernya masih berkurang, nggak sinkron, nggak sama. Nah itu saya coba terus sekitar 1 minggu, kok gini terus. Saya kira mungkin aplikasinya yang bermasalah atau enggak, atau gimana. Nah, terus kebetulan saya buka forum di Facebook. Ternyata sudah ada yang ngalami. Saya baru nemu satu kasus mungkin ya, yang sama seperti punya saya ini. GPS-nya mati. Nanti karena kalau GPS-nya mati, itu kita nggak bisa mengkontrol kondisi motor lewat aplikasi. Contoh seperti kan di situ ada kondisi semua normal, normal, normal gitu. Jadi kalau misalnya motor kita waktu kita pakai perjalanan jauh, kita nggak tahu kalau motor itu nanti sudah mendekati overheat atau enggak. Nanti saya tunjukkan uh, berbarengan sama aplikasinya. Nah, GPS-nya itu sendiri letaknya di dalam sini. Di dalam sini, di baliknya, apa ini namanya? Tutupnya yang belakangnya windshield ini. Nah, untuk berikutnya, masalah yang saya alami yaitu untuk ini, tombol R atau tombol mundur. Tombol mundur ini nggak bisa. Ya mungkin karena saya sering terabas hujan atau sering kemasukan air di sini, mungkin jadi kotor. Karena saya nggak bisa membetulkan sendiri. Kata teman-teman saya mungkin katanya cukup disemprot sama kontak cleaner, tapi saya nggak bisa. Takutnya nanti malah terjadi sesuatu kesalahan, jadi malah repot nanti saya. Akhirnya saya bawa ke service center Polytron dan diservis di sana. Dan sekarang sudah bisa berbarengan dengan sensor cut off atau tombol cut off dari rem belakang ini ya, sebelah kiri. Sebenarnya saya nggak bermasalah sama fitur cut off ini, karena saya sudah cukup terbiasa dan nggak ada masalah. Tapi masalahnya adalah tiba-tiba cut off ini nyala sendiri. Jadi setelah saya rem, saya lepas, di sini kan harusnya mati.
Nah, di sini sudah mati sebenarnya. Di sini sudah mati. Tapi di tengah-tengah jalan ketika saya jalan, tiba-tiba dia nyala sendiri. Jadi ngerem sendiri. Dan itu saya coba sampai sekitar 3 hari. Setelah 3 hari kok begitu terus, akhirnya ya barengan dengan betulkan tombol R ini, sekalian saya membetulkan cut off ini. Saya pikir sama pihak Polytron itu di servis atau dibetulkan atau gimana. Ternyata mungkin nggak bisa, jadi sekarang cut off-nya dilepas yang sebelah kiri. Jadi cut off-nya sekarang tinggal yang sebelah kanan. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting motor saya nggak terlalu ramah di servis, sehingga nggak mengganggu aktivitas saya. Lanjut lagi masalah berikutnya ya. Sebenarnya masalah berikutnya ini adalah masalah saya sendiri. Maksudnya karena ini kesalahan saya sendiri, yaitu saya nabrak mobil pickup. Pickupnya di depan, saya tabrak dari belakang. Nah, waktu itu lampu sen saya ini pecah. Untung cuma lampu sen ya. Nah, depan ini nggak apa-apa, aman. Nah, lampu sennya pecah ini. Sebenarnya ini masalah saya sendiri, tapi buat saya menjadi masalah yang lebih rumit. Karena apa? Begitu saya pesen di service center Polytron, harus inden. Indennya lumayan ya, cukup lama. Karena menurut pihak Polytron ini bukan termasuk apa ya, spare part yang sering rusak. Jadi mereka stoknya juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu banyak. Setelah 1 bulan lebih, 1 minggu kalau nggak salah, itu saya ditelepon sama pihak service center Polytron bahwa pesanan saya lampu sen ini sudah datang. Nah, besoknya saya langsung ke service center Polytron Malang. Nah, tapi begitu sampai di sana ada masalah lagi, dan masalah ini masalah yang baru pertama kali saya alami seumur hidup. Setelah menggunakan berbagai merek motor bensin lah mungkin ya, perbandingannya sebagai dari motor bensin. Ini masalah aneh buat saya, dan baru saya alami seumur hidup baru kali ini. Masalahnya apa? Begitu saya ke service center Polytron dan motor saya dibawa masuk untuk dibongkar, untuk mengganti lampu sen itu, setengah jam kemudian petugas dari service center Polytron itu keluar dan memberitahu saya ada berita duka pak, kalanya gitu. Duh, ya saya langsung kaget lah. Berita duka apa pak? Gini pak, ternyata lampu sennya yang dikirim itu salah. Duh, kok bisa salah? Kan dikirim gitu, ternyata lampu sen sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Padahal sebelum saya ke
ke service center Polytron itu sudah dikirim fotonya menunjukkan bahwa lampu sen itu berkode L ya, artinya left, artinya kiri ya. Tapi ternyata setelah sepeda motor saya dibongkar dan mau dipasang, ternyata lampu sen itu adalah lampu sen kanan. Nah, otomatis pihak Polytron juga bertanya-tanya ke pusat ya, ke Polytron pusat ya. Kok ini yang dikirim salah? Nah, ternyata jawabannya Polytron pusat itu begini. Nah, sebelum saya jelaskan soal penjelasan dari pihak Polytron pusat ya, karena pihak service center Polytron Malang merasa bersalah, tapi sebenarnya mereka juga nggak tahu, ini baru pertama kali juga mengalami ya. Ini kan awalnya setelah pecah saya tambal pakai isolasi ya, supaya nggak kemasukan air. Takutnya nanti kalau kemasukan air kan konslet, bisa merambah kemana-mana. Akhirnya sama pihak Polytron dibantu ditambal ini. Ini bekasnya tambalan kan kelihatannya, ditambal supaya nggak kemasukan air. Nah, setelah berkonsultasi dengan pihak Polytron pusat, baru mendapatkan penjelasan dari pihak pusat bahwa inspeksi pabrik itu, kalau dari di pabrik Polytron, separuh motor ke depan itu inspeksinya dari depan, dan separuh ke belakang inspeksinya juga melihatnya dari belakang. Nah, karena inspeksi pabrik itu melihatnya dari depan, maka kalau dari depan sen kanan ini dianggap kiri kan, karena melihatnya dari depan, dan yang sen kiri dianggap sen kanan karena melihatnya dari depan. Ini sen kanan. Nah, saya kira ini kan hal yang aneh ya. Saya baru pertama kali mengalami masalah seperti ini. Kan umumnya kita pengguna motor atau kendaraan semuanya pasti beranggapan seperti orang awam pada umumnya. Yang ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Nah, ternyata untuk Polytron ini berbeda. Aneh menurut saya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Mau gimana lagi? Nah, mungkin teman-teman juga ada yang bertanya, ini mungkin hanya apa ya, mengada-ngada. Mungkin saya dianggap mengada-ngada. Saya tunjukkan ya teman-teman ya. Nah, ini. Mungkin bisa kelihatan ya. Semoga kelihatan. Nah, ini sen saya yang rusak ya. Ini tulisannya adalah R. R artinya right ya, atau sebelah kanan. Ya. Padahal ini sen sebelah kiri. Nah, betul kan ya? Ini sen sebelah kiri. Nah, itu ya teman-teman ya. Sharing dari saya soal masalah motor Polytron yang saya alami. Dari sekian masalah itu memang nggak ada masalah yang berhubungan dengan apa ya, performa motor, sebenarnya saya nggak ada.
Jadi selama saya pakai, semuanya berjalan dengan baik, sehingga saya bisa memakainya untuk beraktivitas sehari-hari. Saya nggak membaik-baikan Polytron atau menjelek-jelekan Polytron, saya hanya berbagi masalah yang benar-benar pernah saya alami. Sebenarnya masih ada masalah lagi ini. Mungkin sudah umum ya. Ini jok nggak bisa ditutup ini. Nah, baru kalau dipukul dia baru nutup kan ini. Tapi nanti kalau diduduki, kita naik dia buka lagi, buka sendiri. Tapi ini nanti mau saya betulkan sendiri, nggak ke service center. Karena di service center itu kalau servis motor, betul di service center Polytron Malang ya, kalau di tempat lain saya nggak tahu. Itu motornya kan dimasukkan ke ruangan, jadi saya nggak bisa lihat. Nah itu nanti rencananya mau saya servis sendiri di bengkelnya teman saya, sekalian untuk mengecek kabel-kabel, karena ada informasi dari teman-teman pengguna Polytron yang kabelnya mulai bermasalah di saat motornya sudah menempuh jarak di atas 20.000 km. Nah, nanti saya buatkan lagi untuk videonya mengenai apa saja yang saya perbaiki nanti seandainya saya membetulkan kunci jok sama sekalian ngecek kabelnya, teman-teman. Demikian video dari saya untuk kali ini tentang masalah-masalah apa saja yang saya alami selama menggunakan motor Polytron saya ini, dari mulai awal sampai di kilometer 20 ribuan ya. Saya minta dibantu untuk subscribe, like, komen, dan share ya, atau dibagikan kepada teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan informasi atau pengalaman yang sudah saya bagikan di video ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.